Inspirasi Batin adalah sebuah buku yang memuat renungan-renungan yang berkualitas dan berbobot, bertolak dari bacaan kitab suci menurut penanggalan liturgi, yang kemudian dalam perkembangan itu ditambah juga dengan adanya antifon pembuka, mazmur tanggapan, bahkan doa-doa yang lain yang juga dimasukkan. Bahkan terakhir ini dimasukkan juga teks tata perayaan Ekaristi secara lebih singkat, agar sebagai suatu buku itu komplit, tapi sekaligus bisa digunakan secara praktis oleh hampir semua kalangan. Baik itu teman-teman para pastor, para imam, biarawan-biarawati, maupun juga awam beriman, khususnya para prodiakon, pemimpin ibadat, tapi juga kita semua, Anda, Bapak, Ibu, adik-adik, bahkan anak-anak yang mau menemukan renungan yang berkualitas dan baik. Ketika Inspirasi Batin ini terbit pertama kali 17 tahun yang lalu, saya sebagai penggagas tapi sekaligus juga koordinator bersama dengan teman-teman Canisius itu memimpikan suatu renungan yang berkualitas. Maka kekasan, keunggulan, dan juga hal yang ingin ditekankan, disumbangkan oleh penerbit PT Canisius ini untuk kita semua adalah sebuah renungan yang berkualitas. Renungan yang berkualitas itu pertama-tama mesti didasarkan pada sabda Allah. Dan sabda Allah itu sudah ada dalam kitab suci, yang setiap hari menurut penanggalan liturgi itu sudah ada bacaannya. Yang kedua, mesti direnungkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang punya kualitas untuk itu. Disitulah sejak awal kami mengundang sekian uskup dan para imam, para pastor yang kami anggap punya kompetensi untuk memberi renungan yang baik bagi umat. Saya perlu menyebut khusus Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang sejak awal buku ini terbit itu sudah ikut serta sebagai penulis. Sampai hari ini beliau setia, ya, walaupun sangat sibuk memberikan waktu. Saya juga ingin berterima kasih juga kepada uskup-uskup yang lain. Saya sebut misalnya Monsinyur Sutresno Atmoko, Monsinyur Harjo Susanto, Monsinyur Pidiarto, Monsinyur Riono Prabdi yang untuk edisi tahun-tahun ini ikut terlibat aktif menulis. Terima kasih para Bapak Uskup. Terutama juga tidak lupa teman-teman imam yang tidak saya sebut satu persatu karena banyak ya, banyak, dan kadang-kadang kita ganti-ganti untuk refreshment atau refreshing ya. Itu para imam yang sungguh ikut ambil bagian dalam penulisan renungan yang baik. Saya ucapkan juga terima kasih. Mereka ini kami mohon memang sejak semula untuk memberi renungan dengan struktur yang jelas, dengan kualitas yang memang ingin kami tekankan. Tentu ini dibantu dan didukung oleh staf dari penerbit PT Canisius, khususnya para editor, ilustrator, tapi juga teman-teman yang lain yang hingga percetakan sampai marketing itu sungguh mendukung gerakan Inspirasi Batin. PT Canisius tidak berpikir pertama-tama soal soal ekonominya dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana menghadirkan renungan yang berkualitas di tengah umat, agar umat yang membaca renungan ini dibantu untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan Yesus, mencintai gereja Katolik, gereja kita, tapi juga lalu didorong untuk mengabdi, melayani sesama dengan buah-buah perbuatan baik yang sungguh mendukung hidup bersama bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat secara aktif, dan mendukung negara kita NKRI. Saya sangat berterima kasih untuk semua pihak yang mendukung, terutama juga teman-teman para pelanggan yang setia. Para pelanggan sering memberi masukan yang sangat berarti, dan itu selalu kami catat. Kalau masih ada masukan, silahkan sampaikan lagi kepada penerbit Canisius. Lalu sejak 6 tahun terakhir ini, Inspirasi Batin telah disusun sebagai suatu terbitan yang langsung sekali jadi tiga jilid ya. Bahkan bisa dibeli secara bundling. Keuntungan bundling itu apa? Lebih murah harganya.
Maka saudara-saudari, ada banyak pilihan, tetapi memang kita selalu membutuhkan pilihan yang pasti, pilihan yang dapat dijamin, baik dari segi kualitas, ajaran, maupun juga isinya untuk menumbuhkan gairah iman, harapan dan kasih bagi pelayanan kepada Tuhan dan sesama.